dari cipta rasa karsa kan gitu loh Pak. Dan ucapan kita adalah mantra kan gitu. Ucapan kita adalah doa dari pikiran, ucapan dan dari pikiran, hati, ucapan kita adalah mantra. Tambah seperti apa itu ya? Kayak iki wejangane bapak kula. Masalah keris apa-apa. Enggak usah banyak seperti itu membebani. Jadi enggak usah pakai apa-apa. Tidak usah itu, hanya membebani dirimu sendiri. Nek simpen-simpen keris itu asline beban, Mas. Soalnya sebenarnya zaman kayak biyen kan banyak ditirakati. Nah, itu kalau kita tidak selaras juga banyak yang sakit juga. Efeknya ada diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa ngerawat. Sebetulnya ilmu itu dari kita sendiri. Nek wis dokanan kan di sini saja lho. Lho ngene lho wis iso nyaut Mas ya nek wis merasakan lho. Kan merasakan. Nggih. Merasakan dulu lah niku. Apa Pak ada tambahan ini Mbak ya. Kalau kita belajar di Kawruh Jawa Bu ya. Okay. Nah, kalau saya teliti dari sesepuh 1 A sampai Z, rata-rata itu beliaunya itu yang dicarikan yang sejati Bu. Okay. Nah, termasuk sedulur sejati yang lahir bersamaan dengan kita, yang orang Jawa menyebutnya kakang kawah di hari-hari. Nah, kalau kita sudah bisa mengenali saudara kita itu kan akan membimbing kita, akan menuntun kita menemui guru sejati kan seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, ciri-ciri guru sejati itu apakah bisa wujud atau cuman rasa atau bagaimana menurut Ibu? Nah, guru sejati itu kan gini Pak, bukan wujud itu kan kadang-kadang kita sebagai manusia ya, kadang-kadang wujud ada yang takut. Nek pepatah Jawa itu kan gini, ilmu sejati ini ilmu itu ono telangnya ati kan gitu. Jadi bagaimana kita memahami kan dari kemurnian diri kita. Kemurnian diri kita itu nanti kita dibimbing sendiri kok. Tapi murni wong manusiawi, kita tetap ada jelek. Wong manusia, kita tetap masih banyak itu. Jadi makanya ada pembimbing itu dan ada banyak perbandingan itu karena kita sendiri manusia. Jadi kita memahaminya bagaimana. Nek sejati ini ilmu sing sejati nek telenge ati, banyak filsafat itu kan dari sini, dari cipta rasa karsa kan gitu loh Pak. Dan ucapan kita adalah mantra kan gitu. Ucapan kita adalah doa dari pikiran, ucapan dan dari pikiran, hati, ucapan kita adalah mantra. Nah, tapi nek kita manusiawi tetap ada butuh perbandingan. Manusia itu karena banyak pengaruh juga ada ego dan sebagainya. Melepas kita masih manusia, kan ngono. Sulit ya Bu. Nah, iya, kadang-kadang kamu kalau cek manusia, cek ilmu mandita kan, cek manusia kan. Kadang-kadang kan sebagai sering tirakat ngono kan teman-teman sing ngeling cek menungso kan. Nah, bagaimana kita tetap ada pembimbing itu. Kita tahu diri kita, tapi kita juga punya fokus dengan sing di sini. Di hati-hati yang itu jadi firasat gitu. Banyak firasat itu yang nek guru sejati itu kan diberi insting Pak, insting yang kuat itu. Kita tidak sama kok diberi bimbingan. Kita dari perguruan yang sama tapi tidak sama hasilnya karena diberi insting yang berbeda gitu. Tapi intinya sama itu. Intinya sama ya, intinya semua kawruh itu kebaikan. Berbuat baik untuk kebaikan dan cinta kasih sama makhluk hidup semuanya.
Tapi kadang-kadang kita manusia, ya kan balik manusia. Terus tinggal bagaimana kita menjalani. Yang sejatinya itu ya sejati kita yang kita rasakan, rasa kita. Nggih. Kadang, oh kowe iki salah. Nah, aku rumong ora salah, lah aku sing angel. Kan ngono. Nggih, nggih. Apa meneh wong aku bener. Ya piye nek? Tapi ra bener. Aku bener. Berarti tinggal kita saja merasakan. Apapun pendapatmu itu pikiranmu kan gitu. Apapun pendapatmu itu pikiranmu, kadang tidak sama dengan saya. Nah itu. Oh kadang Bapak ya, ada tambahan? kok edit tuh Mas. Yo nanti ada enggak edit? Omongane kok ora Ada tambahan dari Bapak. enggak, Pak. Ini mengenai babakan leluhur ya Bu ya. Nggih. Jadi beliau yang pelaku spiritual biasanya kan bisa sambung dengan leluhur ya. Iya. Nah, untuk leluhur itu sendiri apakah bisa wujud atau cuman rasa? Biasanya kan oh ya katanya leluhur A, B seperti ini. Nah, kan seperti itu Bu ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu sendiri itu sosok leluhur itu seperti apa sih Bu? Leluhur itu kan gini, Pak ya. Leluhur itu tidak ya sudah mati ya tidak wujud, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Gitu. Bagaimana kita merasakan keberadaan, bahkan kadang kita bicara ya upama kita diberi kelebihan untuk bisa bicara, itu juga tidak hanya rasa yang enggak dilihatkan. Hanya kita merasakan kita merasakan energinya. Jadi gini Bu, saya pernah ngobrol dengan salah satu kiai pengasuh pesantren. Beliau juga pengasuh pesantren itu besar ya, bukan pesantren ecek-ecek ini. Beliau pernah bilang sama saya, kalau mau Ketemu. kalau mau ziarah ke makomnya Mbah ini ada kuncinya Mas. Seperti itu. Loh. Bukan tahlilan, Pak Yai, bukan, sebab ini orang Jawa. Kalau kamu tahlilan, beliau nggak suka. Lah, seperti itu, Bu. Lah, itu kan Pak Kiai, saya tanya seperti ini. Lah, kok jenengan semerep kunci nih? Nah, katanya, Mbah yang sudah meninggal itu sering mendatangi orang tua beliau. Kan gitu. Menunjukkan kalau orang-orang ke tempat saya, bacanya ini, kuncinya ini, bukan itu, kan seperti itu. Nah, ya itu kan kiai. Terus saya bilang seperti ini, Pak Kiai, orang meninggal itu kan sudah meninggal, sudah di alam lain. Dalam lain. Kalau dalam ajaran Islam kan kalau nggak di surga ya di neraka. Tapi kenapa beliaunya itu sudah meninggal kok kelamperangan dugi jenengan kok gitu, malah ketawa beliaunya. Nah, beliau bilang itu cukup sampean yang mengerti. Mungkin beliau sudah paham bahwa kita itu sudah paham. Kawaruh ya. Lah, menurut panjenengan Bu nggih, harusnya orang mati itu kalau menurut agama kan kalau tidak di neraka kan di surga. Lah, kenapa beliau sudah meninggal itu masih kita bisa temui Bu? Nah ini bagaimana pemahamannya Bu? Nah, ini kan, apakah di alam sana itu ada surga atau neraka? Nah, gitu Bu. Moga, Bu. Gini, kalau kita berbicara itu kan kita butuh keyakinan Pak. Iya. Kalau kita keyakinan Islam itu kan kita ada di dua alam lah. Ada neraka, ada surga, itu ya dua alam. Kita hidup berdampingan. Kalau ada di surat Ar-Rahman itu kita bahkan semuanya ada dua-dua gitu. Tapi kan kita kalau kejawen yang dicari itu kan urip yang mati yang sampurno lah. Jadi mati yang sempurna Bu ya. Kemungkinan kan bisa dikatakan seperti ada pepatah mengatakan ya toh. Muda foya-foya, tua kaya mati masuk surga Bu. Kedamaian maksudnya. Ya. Nah, karena kalau kita berbicara tentang seperti itu, kantun keyakinan nih Pak. Jadi bagaimana kita, ya karena keyakinanmu.
Maka nggak bisa dijelaskan. Nah, aku bener kok, kan nggak. Wong nek muni aku bener ki angel Pak datine. Wis tergantung. Jadi tergantung kita yang meyakininya ya. Nah, betul. Dari surga neraka wis yakin piye wis ngono wae. Jadi termasuk ada kata-kata muda foya-foya, tua kaya, mati masuk surga itu juga atas perjalanan keyakinannya sendiri-sendiri ya.